Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Tidak Mungkin Semua Orang Menyukai Kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Saya tahu rumusnya. Kita tidak perlu berusaha untuk memberi tahu orang lain kalau kita orang baik. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kita menekan agar ketika kita berbuat baik kemudian orang lain bukan hanya tidak berterima kasih tetapi malah sebaliknya dia berbuat culas misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menekan hati agar bisa tulus menerima kenyataan seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Nabi Muhammad SAW yang sempurna akhlaknya, sempurna kebaikannya, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli, benar? Jadi sudah mustahil semua orang suka ke kita tuh mustahil. Pasti ada yang tidak suka. Bagaimana kalau ada perbuatan yang kurang baik ke kita? Satu, harus syukur. Hah? Kenapa syukur? Syukur bukan kita yang berbuat jelek ke dia. Kayak kecopetan. Kecopetan sabar atau syukur? Saya tahu saudara bingung. Nyebut sabar takut salah. Nyebut syukur takut terkabul, ya kan? Gini, harus syukur bukan kita yang jadi copetnya. Iya kan? Gimana kalau takdirnya kita jadi copet? Gara-gara kita tidak bisa menjaga diri. Jadi kalau ada orang yang berakhlak jelek ke kita, kita syukur kita tidak jadi dia. Yang kedua, kita bisa belajar dari orang yang berakhlak buruk supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Dia janji ke kita tidak tepat. Saya janji pada diri saya tidak akan pernah mengingkari janji. Dia memfitnah ke kita, saya janji saya tidak akan memfitnah orang. Jadi keburukan orang itu jadi pembelajaran bagi kita. 3, kalau ada orang berbuat kurang baik ke kita, jadi penggugur dosa. Karena boleh jadi inilah buah daripada kita pernah nyakitin orang lain. Ibu punya dosa nggak sih? Kelihatannya tenang-tenang aja, ha? Punya ya? Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, itu teh bakal balik ke kita, Bu. Salah satu di antara balasan keburukan kita adalah ada juga yang berbuat buruk ke kita. Jadi jangan ngambek ke dia, karena dia mah diundang oleh dosa kita, gitu. Shh. Jelas enggak? Dosa saya apa? Nah, itu dosanya enggak ngaku. Enggak mungkin kita enggak berbuat dosa. Jadi adanya yang menyakiti itu sangat boleh jadi bahan penggugur dosa kita. Tobat kita kurang sukses, didatangkanlah oleh Allah orang yang menyakiti kita supaya dosa kita rontok. Atau ibu tuh oleh Allah mau dinaikkan derajat, tapi ibadah kita kurang khusyuk, sholat kurang khusyuk, sedekah ngirit, ngaji pelit, tapi mau diangkat derajat, disakiti kita nih, karena pahalanya itu akan ngangkat. Halo? Jadi ibu jengkelnya di mana? Udah dosa digugurkan, pahala melimpah, kita dapat pelajaran, kita syukur bukan jadi dia. Jadi apa perlunya kita sakit hati? Saya juga udah pernah nyobain dihina rame-rame, nggak sakit hati. Sekarang mah, ya. Dulu mah awal-awalnya nyesek udah belum tahu ilmunya. Tapi sesudah diajarin guru saya, oh saya bersyukur. Ini yang dulunya ngambek juga kan pada datang ke sini sekarang. Minta maaf ya. Tenang aja Bu, sudah dimaafkan. Masalahnya bukan itu, pahala saya balikin lagi. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ilmu ini mah harus diulang-ulang karena kayak makan ilmu hati. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nur Aini dari Cirebon. Ini teh Nur Aini itu yang dari Cirebon ya? Ya Bu? Iya. Iya barusan aja dengar dari Bu. Nah itu usil namanya. Bu maafin saya Bu ya. Ini Majelis Taklim Nisa Nur Aini. Bukan. Waduh Nisa Rohaini. Ya lanjut Bu. Haji Ikro. Ya gimana Ibu aja silakan ya. Bu gimana Bu? Begini kita 2 suami istri udah baik. Enggak. Bu jangan salah ngomong. Bisa fitnah nih. Kata siapa kita suami istri? Bu jangan salah ngomong Bu. Ini fitnah kecil. Maksudnya suami istri saya Pak. Apalagi lebih jelek lagi. Jadi saya suami ibu. Yang benar ibu, jangan gitu Bu. Ibu. Suami dengan saya. Masa ibu ya tenang dulu. Ibu ngomongnya sebentar Bu. Suami dengan saya. Tambah jelek lagi. Bu awas Bu. Maaf Pak. Ya tenang, Ibu tenangkan dulu tenang. Suami saya dengan saya sudah istiqomah. Iya gini ya. Baik-baik. Ibu jangan ngomong kita ya. Kalau kita tuh saya ikutan. Kami berdua. Nah, sok lah lebih aman. Ya, ini serius hadirin. Karena kita suka lupa dengan kata-kata kat. Ini juga pernah dulu ada santri mahasiswa gini pada waktu malam-malam kita kan apa malam-malam kita bisa jadi gosip. Baik Bu, silakan. Maaf ya Bu. Iya sama-sama Pak. Harusnya Ibu yang minta maaf ya nggak? Ya udahlah. Silakan Bu. Tadi kan udah minta maaf. Iya Bu, ya. Saya kurang pendengaran, maaf. Ya kami suami istri yang sudah istiqomah gitu maksudnya. Udah menjalani dengan baik. Tiba-tiba suami jatuh cinta sama yang lain. Yang lain denger aja. Tiap keluarga tuh episodenya beda-beda. Tenang. Apakah ini takdir ataukah ini dosa? Pertanyaannya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Mungkin nanti cara bertanyanya begini ya. Ada sebuah rumah tangga. Gitu. Jadi kita nggak mikirin seseorang. Lalu suaminya jatuh cinta lagi, gitu. Ya. Begitu bukan? Ya. Hari istiqomahnya di mana? Ya, sehari-hari kita udah istiqomah, artinya istiqomah teh gimana maksudnya? Artinya tidak melanggar, ya tidak ada keributan, kami ibadah baik-baik gitu istilahnya. Baik ya. Saya teh harus hati-hati ngejawabnya ya. Jadi sebentar, ini sebuah keluarga, suaminya jatuh cinta lagi. Pertanyaannya ke siapa? Ya, apakah ke seseorang, atau ke harta, atau ke hewan, ke seseorang, laki perempuan? Seseorang perempuan. Nah, gitu jelas. Terus jadi gimana sekarang pertanyaannya? Pertanyaannya itu apa takdir, apa dosa saya? Soalnya kan katanya jodoh itu kan takdir dari Allah. Udah nikah belum suaminya sekarang dengan itu? Tidak tahu. Ya, itu suami yang diceritain tadi ya. Kan kita cerita sebuah keluarga. Gini aja Bu ya, ini kepada siapapun, tiap rumah tangga itu punya persoalan yang unik. Ya, tiap rumah tangga itu unik persoalannya. Ada yang di suami, ada yang di istri, ada yang di mertua, ada yang di anak, ada yang di kesehatan, ada yang di ekonomi, macam-macam. Jadi kita tidak usah membanding-banding satu keluarga dengan keluarga yang lain, tapi dapat pelajaran. Dan jangan menganggap remeh, karena ada kalanya terjadinya seperti ini, itu karena cintanya Allah kepada sang istri. Selama ini mungkin ada seorang istri yang sudah menyekutukan Allah dengan suaminya. Dia lebih cinta ke suami daripada cinta ke Allah. Dia lebih berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Dia lebih ingin dekat dengan suami daripada ingin dekat dengan Allah. Dia melakukan segala-galanya demi suami, bukan karena Allah. Allah tahu kan isi hati hambanya. Padahal ini istri ciptaan Allah, milik Allah, yang ngasih makan Allah. Boleh jadi Allah cemburu, sehingga diujilah keluarga itu. Nah kalau istrinya sungguh-sungguh ke Allah, tobat, jangan-jangan karena hatinya lebih melekat ke suami daripada melekat ke Allah. Nah boleh jadi ini jalan ibu bisa menjadi orang yang berderajat tinggi. Gitu Bu? Ibu pembelanya ya? Apa? Iya, terima kasih.
Jadi kalau saran saya Bu ya, lebih baik ibu dekat ke Allah, karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Bu. Dan gak bisa diakalin. Dilarang juga bisa makin ngambek. Tapi kalau ibu banyak tobat, banyak sholat, banyak baca Quran, dan ikhlas melakukan tobat itu, mudah bagi Allah mengurus siapapun. Ya, jangan menangisi masalah, tangisilah dosa pengundang masalah. Bu, yang bahaya bagi hidup ibu, dosa suami atau dosa diri sendiri? Jawab. Nah udah, sekarang lebih baik mikirin dosa. Kalau ibu tenang, dengan izin Allah nanti bisa lihat hikmahnya ya. Tiap keluarga ada ujian masing-masing. Terakhir ya. Jadi pada ngacung gini. Ibu kan deketan. Ibu nanya sama sebelahnya supaya sederhana Bu. Ya, ibu depan dulu. Bu. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu yang megang, ibu yang bicara. Ya, waalaikumsalam. Enggak terserah ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim Az-Zikro Cirebon. Nama saya yaitu Ibu Nani Ocim. Membawa ibu-ibu sebanyak 50 orang AA. Alhamdulillah. Ibu teh pimpinannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa dibawa ke sini Bu? Berat-berat. Pengen silaturahmi, pengen ketemu dengan AA. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau bisa katanya pengen Dipotretkan. foto bersama. Ya, nanti diwakili oleh Ali. Mana Ali? Coba Ali. Ya Bu, insya Allah Bu. Begini saya ada yang datang kepada saya suatu keluarga, mungkin karena saya dianggap sebagai ya sesepuh mungkin. Jadi begini, ada suatu rumah tangga sudah diberi mahar, sudah berapa tahun rumah tangga sudah punya anak, sudah namanya sudah berjalan tadinya baik-baik saja. Ternyata di dalam perjalanan rumah tangga itu tidak selalu mulus. Nah ini jadi mahar tersebut sudah diberikan kepada istrinya, akhirnya diambil kembali, alasannya dipinjam. Apakah itu wajib diambil lagi atau itu sebagai hutang atau tidak boleh diambil maksudnya? Itu mahar hak istrinya Bu. Iya betul. Jadi kalau pinjam pulangin dong. Jadi kalau misal tenang. Mim. Ya Bu. Gak bunyi. Memang kita gak boleh membahas itu ya Bu ya. Mim, punten Mim. Mim itu adalah ahli sound system. Itu hutang Bu, suruh bayar ya. Iya, kalau ditagih tidak bayar terus itu bisa diadukan ke pengadilan agama tidak? Maksudnya mahar tersebut pengen dikembalikan lagi kepada istrinya karena tidak dikembalikan sudah berapa tahun gitu, akhirnya bagaimana tuh bisa diadukan tidak? Maksud saya tuh bagaimana orang begini, apakah bisa nanti dituntut atau gimana gitu? Gini, lihat dulu keadaan. Ini teh suaminya ya? Kan saya sudah Bukan ibu, maksudnya yang pinjam mahar itu suaminya. Iya. Atau lihat kan kalau suaminya bokeh, nggak punya apa-apa. Banyak itu berlebihan malah itunya hartanya, tapi nggak tahu tiba-tiba nggak tahu untuk apa itu mahar dipinjam akhirnya tidak dipulang-pulangkan begitu, tidak dikembalikan. Itu caranya bagaimana? Katanya ini mau ngambil lagi. Gini ya Bu, kalau memang udah pada tua menjaga keutuhan rumah tangga, suaminya nggak mau bayar daripada jadi dosa, misalkan kalau mau dihalalkan, halalkan aja. Oh diikhlasan. Jadi ya tapi disebutin, udah Pak, kalau memang Bapak nggak sanggup bayar, saya halalkan. Oh begitu. Boleh ya. Gitu. Oh. Kalau menjaga keutuhan yang lebih besar kan kurang sukses juga itu. Dilaporkan ke polisi, nanti biaya ke polisi lebih besar dari mahar, gimana ya? Barangkali mungkin ada niat yang tidak baik begitu suaminya atau bagaimana? Aduh, nggak tahu, nggak boleh. Nggak bisa suudon ya Bu. Kalau saran saya mah tobat aja. Alam ya. Ya. Iya. Udah, ini rumit gitu. Rumit. Saya tadi pagi mah sehat aja, pikiran saya jadi pening begini, banyak masalah. Jatuh cinta, mahar teh, udah cukup Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kajian ini resmi ya nggak? Kajian Al-Hikam teh paling khusus, tapi karena banyak tamu ibu-ibu lah lucu, jadi gini ujungnya.
Terima kasih ya Bu. Kenapa doa pernikahan barokallahu laka wa barokah alaika? 2 kali itu disebutnya. Karena memang yang saya tahu dalam rumah tangga itu akan ada kesenangan dan kesusahan. Dan dalam kesenangan ada keberkahan, dalam kesusahan juga ada keberkahan. Berkah itu apa? Kebaikan yang banyak, kebaikan yang bisa langgeng di akhirat. Kalau benar menyikapinya. Intinya mah hatinya tidak lengket dengan siapapun selain Allah. Pedihnya hati karena kemelekatan hati dengan selain Allah. Itulah hijrah terpenting kita. Harus ada kekuatan untuk menyadari siapa yang melekat dan sekuat tenaga melepaskannya. Tahu caranya bagaimana? Air mata tobat dan memperbanyak ibadah, zikrullah, tilawah Quran. Insya Allah nanti oleh Allah digantikan melekatnya hati ke makhluk dengan melekatnya hati ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.